Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan Lina masuk sambil menangis. "Aisyah, ayahmu tahu semuanya. Dia akan memaksamu menikah besok." Aisyah merasa dunianya runtuh, jantungnya berdegup kencang, tapi dia tak bisa lari dari kenyataan bahwa cintanya pada Lina adalah rahasia yang kini terungkap, membawa badai yang akan menghancurkan segalanya. Aisyah dan Lina bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai kecil di Tamrin. Aisyah, seorang desainer grafis berusia 28 tahun dari keluarga Muslim konservatif di Bekasi, sedang mengerjakan proyek relance. Lina, 27 tahun, seorang jurnalis independen yang berani, duduk di meja sebelah, memesan kopi susu yang sama seperti Aisyah. Percakapan mereka dimulai dari keluhan tentang lalu lintas Jakarta, tapi segera berubah menjadi diskusi mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda saat Lina tersenyum, mata hijaunya yang tajam seolah menembus jiwa Aisyah. Itu adalah awal dari segalanya. Malam itu, setelah pertemuan pertama, Aisyah tak bisa tidur. Dia tumbuh di keluarga di mana ayahnya, Pak Rahman, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, membangun keluarga, katanya sering. Ibu Aisyah, Bu Siti, lebih lembut tapi tak pernah menentang suaminya. Aisyah pernah mencoba berkencan dengan pria, tapi selalu merasa kosong. Dengan Lina, ada getar yang berbeda, seperti api yang menyala di dada. Tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih syarat dengan norma agama dan budaya, mencintai sesama jenis adalah tabu. Aisyah tahu risikonya, penolakan keluarga, ejekan sosial, bahkan ancaman hukum meski tak ada undang-undang langsung yang melarang. Lina berbeda. Dia berasal dari keluarga liberal di Bandung, ayahnya seorang seniman, ibunya dosen universitas. Lina terbuka tentang orientasinya sejak kuliah, meski dia tetap hati-hati di ruang publik. "Aku tak mau hidup dalam kepura-puraan," kata Lina suatu hari. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai-kai tersembunyi atau apartemen Lina di Kemang. Cinta mereka berkembang pelan, tapi intens. Aisyah merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi juga ketakutan. Setiap pelukan Lina membuatnya bertanya, apakah ini salah? Apakah aku mengkhianati keluargaku? Konflik pertama muncul saat ulang tahun Aisyah. Keluarganya mengadakan acara kecil di rumah Bekasi. Lina ingin datang sebagai teman, tapi Aisyah menolak. Terlalu berisiko, katanya. Lina marah, merasa Aisyah malu padanya. Mereka bertengkar hebat malam itu. "Kau pilih aku atau keluargamu?" tanya Lina. Aisyah menangis, "Aku tak bisa memilih. Aku mencintaimu, tapi mereka adalah darah dagingku." Akhirnya, mereka berdamai, tapi benih keraguan tertanam. Aisyah mulai merasa tertekan, mimpi buruk tentang ayahnya yang marah menghantuinya. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahman mengumumkan bahwa dia telah menjodohkan Aisyah dengan anak temannya, seorang dokter muda bernama Rea. "Ini demi masa depanmu, nak," katanya. Aisyah syok, tapi tak berani menolak. Dia cerita pada Lina, yang langsung bereaksi keras. "Kau harus lawan. Ini hidupmu." Tapi Aisyah ragu. Dia tahu pernikahan paksa seperti ini masih umum di kalangan keluarga tradisional Indonesia. Apa konsekuensinya jika dia menolak? Kehilangan warisan. Dikucilkan dari keluarga. Lina mendesak Aisyah untuk kabur bersamanya, tapi Aisyah tak siap. "Aku butuh waktu," katanya. Malam sebelum pertemuan dengan Rea, Aisyah dan Lina bertemu di sebuah hotel murah di Cikini. Mereka berbicara panjang, air mata mengalir. Lina memegang tangan Aisyah, "Aku tak bisa kehilanganmu." Aisyah merasa hatinya terbelah. Dia mencintai Lina, tapi juga takut menyakiti orang tuanya. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk bertemu Rea,
tapi berjanji pada Lina bahwa dia tak akan menikah. Itu adalah keputusan pertama yang penuh kontradiksi, yang akan membawa lebih banyak rasa sakit. Saat bertemu Rea, Aisyah terkejut. Rea ternyata pria baik, sopan, dan mengerti. Tapi tak ada chemistry. Di sisi lain, Lina mulai cemburu, menelepon Aisyah setiap jam. Tekanan semakin berat. Aisyah mulai minum obat penenang untuk tidur. Suatu hari, di kantor, rekan kerjanya, Maya, curiga. "Kau kelihatan lelah, Sa. Ada masalah?" Aisyah hampir cerita, tapi menahan diri. Di Indonesia, coming out bisa berarti kehilangan pekerjaan atau teman. Konflik memuncak saat Pak Rahman menemukan pesan-pesan Lina di ponsel Aisyah. Dia marah besar, memanggil Aisyah pulang. "Apa ini? Kau pacaran dengan perempuan?" teriaknya. Aisyah menangis, tak bisa bohong lagi. Bu Siti shock, tapi diam. Pak Rahman memaksa Aisyah tinggal di rumah, menyita ponselnya. Lina panik, mencoba hubungi Aisyah lewat teman, tapi gagal. Itu adalah malam terpanjang bagi keduanya. Aisyah merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Dia merenung, mempertanyakan segalanya. Apakah cintanya pada Lina benar? Atau hanya AC? Tekanan sosial membuatnya ragu. Tapi kenangan bersama Lina membuatnya kuat. Dia mulai merencanakan pelarian. Pagi itu, Aisyah bangun dengan tekad baru. Dia tahu harus bertindak, tapi tak tahu bagaimana. Pak Rahman telah mengatur pertunangan dengan Rea dalam 2 minggu. "Ini untuk kebaikanmu," katanya berulang. Aisyah merasa terjebak dalam jaring norma masyarakat Indonesia, di mana pernikahan heteroseksual adalah standar, dan sering dianggap penyimpangan. Dia ingat berita-berita tentang diskriminasi terhadap komunitas queer, dari penggerebekan hingga kampanye anti-LGBT di media sosial. Lina, di apartemennya, tak bisa diam. Dia hubungi teman-temannya di komunitas LGBT Jakarta, mencari saran. "Kau harus sabar," kata seorang teman, Rina, aktivis hak asasi. "Banyak kasus seperti ini. Keluarga butuh waktu." Tapi Lina tak sabar. Dia merasa dikhianati oleh Aisyah yang tak langsung melawan. Malam itu, Lina minum-minum sendirian, menangis mengingat momen-momen indah. "Kenapa harus begini?" gumamnya. Aisyah berhasil menyelinap keluar rumah saat orang tuanya ke masjid. Dia pinjam ponsel tetangga dan hubungi Lina. "Aku rindu kamu," katanya pelan. Lina menjawab dengan marah, "Kenapa kau biarkan ini terjadi? Kau pilih mereka." Aisyah menjelaskan ketakutannya, tapi Lina tak puas. Mereka bertemu diam-diam di sebuah taman di Menteng. Di sana, di bawah pohon rindang, mereka berpelukan. "Aku tak bisa tanpa kamu," kata Aisyah. Lina memakan, tapi meminta komitmen. "Kita kabur ke Bali, mulai hidup baru." Ide itu menggoda, tapi Aisyah ragu. Bali lebih liberal, tapi bagaimana dengan pekerjaan? Keluarga? Mereka berdebat. Lina bilang, "Ini tentang kita, bukan mereka." Aisyah setuju setengah hati. Tapi saat pulang, Bu Siti menunggu. "Nak, ibu tahu kau sedang bingung. Bicara sama ibu." Aisyah curhat, air mata berlinang. Bu Siti mendengar, tapi bilang, "Ini dosa, nak. Pikirkan akhirat." Aisyah merasa lebih tertekan. Apakah ibunya benar? Konflik internal makin dalam. Beberapa hari kemudian, Rea datang ke rumah. Dia bicara priat dengan Aisyah. "Aku tahu kau tak mau ini," katanya. Ternyata Rea juga punya rahasia, dia gay. "Kita bisa pura-pura menikah, tapi hidup masing-masing." Aisyah terkejut. Ini solusi. Tapi apakah itu adil bagi Lina? Aisyah cerita pada Lina, yang marah besar. "Itu pengkhianatan. Kau mau bohong seumur hidup."
Mereka bertengkar lagi. Lina pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah merasa hancur. Dia mulai mencari informasi online tentang di Indonesia. Dia baca cerita-cerita orang yang coming out, ada yang diterima, ada yang dikucilkan. Itu membuatnya semakin bingung. Suatu malam, dia mimpi buruk, Lina pergi selamanya, keluarganya membuangnya. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah putuskan harus memilih. Lina sementara itu dapat tawaran kerja di Surabaya. Mungkin ini kesempatan baru, pikirnya. Tapi dia tak bisa tinggalkan Aisyah. Dia hubungi Aisyah, minta maaf. Aku terlalu egois. Mereka bertemu lagi di sebuah cafe di blok di sana, mereka rencanakan ulang. Kita bicara sama keluargamu, kata Lina. Aisyah takut, tapi setuju. Pertemuan dengan keluarga jadi bencana. Pak Rahman marah, ini pengaruh buruk. Lina keluar dari hidup anakku. Bu Siti menangis. Lina pergi dengan hati hancur. Aisyah mengejar, tapi terlambat. Malam itu, Lina dapat pesan dari teman Aisyah. Aisyah sakit, masuk rumah sakit. Lina buru-buru ke sana. Di rumah sakit, Aisyah diagnosis stres berat. Lina duduk di sampingnya, memegang tangan. Aku tak akan pergi, katanya. Aisyah bangun, melihat Lina, dan menangis. Momen itu memperkuat ikatan mereka, tapi juga menambah beban. Pak Rahman datang, melihat Lina, dan marah lagi. Ini gara-gara kamu. Lina balas, ini karena cinta, Pak. Konflik makin rumit. Rea mundur dari pertunangan, bilang pada Pak Rahman bahwa dia tak cocok. Pak Rahman curiga, tapi tak tahu rahasia Rea. Aisyah pulang, tapi rumah terasa seperti penjara. Dia mulai berpikir tentang bunuh diri, tapi ingat Lina. Aku harus kuat, katanya dalam hati. Lina, di sisi lain, dapat ancaman dari anonim, hati-hati, kami tahu rahasiamu. Mungkin dari tetangga atau rekan kerja. Dia takut, tapi tak cerita pada Aisyah. Tekanan sosial mulai nyata. Setelah kejadian rumah sakit, Aisyah dan Lina semakin dekat, tapi juga semakin hati-hati. Mereka bertemu di tempat-tempat aman, seperti rumah teman di Depok. Lina cerita tentang ancaman, Aisyah khawatir. Ini bahaya, Lin. Tapi Lina tegar, kita lawan bersama. Mereka mulai ikut komunitas online, mencari dukungan. Di sana mereka baca cerita inspiratif, seperti pasangan yang bertahan meski ditolak keluarga. Tapi realitas Indonesia keras. Di tengah kampanye pemilu, isu anti-LGBT naik lagi. Berita tentang raya klub gay membuat mereka takut. Aisyah mulai ragu lagi. Mungkin kita harus berpisah, katanya suatu hari. Lina shock, kau gila. Setelah semua ini, mereka bertengkar hebat, Lina pergi marah. Aisyah merasa kesepian. Dia hubungi Bu Siti, minta nasihat. Bu Siti bilang, ibu baca tentang ini. Mungkin bukan dosa, tapi masyarakat belum siap. Itu pertama kali Bu Siti menunjukkan dukungan. Aisyah terharu. Tapi Pak Rahman tetap keras. Dia ajak Aisyah ke Ustadz untuk pengobatan. Aisyah tolak, ini bukan penyakit, ya. Pertengkaran besar terjadi, Aisyah keluar rumah. Dia tinggal sementara di apartemen Lina. Di sana mereka hidup seperti pasangan normal, masak bersama, nonton film. Tapi bayang-bayang keluarga menghantui. Suatu malam, Lina usul, kita nikah di luar negeri. Aisyah tertawa, impian bagus, tapi mustahil. Tapi ide itu menanam benih harapan. Konflik baru muncul saat rekan kerja Lina tahu. Bosnya, Konserati, ancam pecat. Lina lawan, ini hidup pribadiku. Tapi dia kehilangan proyek besar. Ini harga yang harus dibayar, katanya pada Aisyah.
Aisyah merasa bersalah gara-gara aku. Lina peluk dia bukan gara-gara cinta. Pak Rahman cari Aisyah, hubungi teman-temannya. Akhirnya, dia datang ke apartemen Lina. Pulang, nak, perintahnya. Aisyah tolak, aku bahagia di sini. Pak Rahman marah, sebut Lina penggoda. Lina balas dengan tenang, saya mencintai anak bapak, Pak. Pak Rahman pergi tapi ancam, kau akan menyesal. Setelah itu, Aisyah dapat pesan dari saudaranya, Budi. Kak, ayah sakit jantung. Aisyah panik, buru-buru pulang. Di rumah, Pak Rahman diranjang lemah. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilanganmu. Aisyah menangis, aku juga tak mau kehilangan ayah. Momen itu membuat Aisyah terbelah lagi. Apakah dia harus korbankan Lina demi keluarga? Lina mengerti, tapi sakit hati. Pilih, Sa. Aku atau mereka. Aisyah tak bisa jawab. Dia tinggal di rumah, rawat ayah. Lina merasa ditinggalkan, mulai jauh. Suatu hari, Lina bertemu mantan pacarnya, seorang perempuan bernama Sari. Sari ajak Lina minum, dan dalam mabuk, Lina hampir selingkuh. Tapi dia berhenti, ingat Aisyah. Aisyah tahu dari teman, marah besar. Kau khianati aku, teriaknya lewat telepon. Lina jelaskan, aku kesepian. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Ini adalah pengkhianatan pertama, yang membuat hubungan mereka goyah. Pak Rahman sembuh, tapi sikapnya berubah. Dia ajak Aisyah bicara. Ayah baca tentang LD. Mungkin ayah salah. Aisyah terkejut. Ternyata Bu Siti yang meyakinkan. Tapi Pak Rahman tambah, tapi masyarakat, nak. Pikirkan. Aisyah merasa ada harapan, tapi kecil. Lina sementara itu dapat tawaran kerja di Bali. Ayo ikut, katanya pada Aisyah. Aisyah ragu karena ayah. Mereka putuskan tunggu. Tapi tekanan makin besar. Teman Aisyah, Maya, tahu rahasia dan dukung, tapi bilang hati-hati, gosip kantor. Konflik memuncak saat acara keluarga. Pak Rahman undang Rea lagi, berharap Aisyah berubah pikiran. Aisyah tolak, bilang yang sebenarnya. Aku mencintai Lina. Keluarga sok, kerabat bisik-bisik. Pak Rahman marah, usir Aisyah. Jangan pulang lagi. Aisyah pergi ke Lina, menangis. Aku kehilangan semuanya. Lina peluk, kau punya aku. Tapi di hati Lina ada keraguan. Di Bali, Aisyah dan Lina mulai hidup baru. Lina dapat kerja di media lokal, Aisyah relance online. Mereka tinggal di illa kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan kedamaian. Tapi luka lama belum sembuh. Aisyah sering mimpi tentang keluarga, bangun menangis. Lina hibur, tapi dia sendiri stres dengan adaptasi. Suatu hari, Aisyah dapat telepon dari Bu Siti. Ayah kangen, nak. Pulanglah. Aisyah ragu. Lina marah, jangan, mereka akan sakiti lagi. Aisyah putuskan pulang sendirian ke Jakarta. Di sana, Pak Rahman minta maaf. Ayah salah, nak. Ayah takut masyarakat. Mereka bicara panjang, air mata mengalir. Pak Rahman bilang bawa Lina ke sini suatu hari. Aisyah bahagia tapi curiga. Pulang ke Bali, Aisyah cerita. Lina senang tapi waspada. Ini jebakan. Mereka putuskan tunggu. Tapi kehidupan di Bali tak sempurna. Tetangga mulai gosip, dua perempuan tinggal bersama. Tekanan sosial kembali. Lina dapat ancaman online dari akun anonim. Pergi dari Bali, penyimpang. Aisyah mulai depresi lagi. Dia konsultasi psikolog online, bicara tentang konflik internal. Aku merasa bersalah, katanya.
Psikolog bilang ini normal, tapi kau harus terima diri. Aisyah coba, tapi sulit. Suatu malam, dia bertengkar dengan Lina. Kau tak paham tekananku. Lina balas, kau yang selalu ragu. Pertengkaran itu membuat Lina pergi ke bar, bertemu Sari lagi. Kali ini, dalam emosi, Lina cium Sari. Pagi harinya, Lina menyesal, cerita pada Aisyah. Maafkan aku. Aisyah hancur, kau khianati aku lagi. Dia packing barang, mau pulang ke Jakarta. Lina kejar ke bandara. Jangan pergi. Aku salah. Aisyah berhenti, menangis. Mereka berdamai, tapi luka dalam. Ini adalah pengkhianatan yang lebih besar, yang membuat Aisyah pertanyakan segalanya. Kembali ke Bali, mereka coba perbaiki hubungan. Ikut terapi pasangan online. Terapis bilang komunikasi kunci. Mereka bicara tentang ketakutan, mimpi. Pelan-pelan, ikatan kuat lagi. Tapi berita buruk datang, Pak Rahman sakit lagi, kali ini serius. Aisyah pulang buru-buru. Di rumah sakit, Pak Rahman bilang, ayah terima kalian. Bawa Lina. Aisyah terharu. Dia hubungi Lina, yang datang. Di ruang tunggu, Lina dan Bu Siti bicara. Bu Siti bilang, ibu dukung kalian. Tapi Pak Rahman meninggal sebelum bertemu Lina. Pemakaman penuh emosi. Kerabat tanya tentang Lina, siapa dia? Aisyah bilang, pasanganku. Beberapa sok, tapi Bu Siti dukung. Setelah itu, Aisyah dan Lina kembali ke Bali, tapi dengan beban duka. Konflik terakhir muncul saat saudara Aisyah, Budi, tolak warisan jika Aisyah bersama Lina. Ini melawan agama, katanya. Aisyah lawan, ini hidupku. Mereka putus hubungan. Aisyah merasa kehilangan, tapi bebas. Lina dukung, kita bangun keluarga sendiri. Mereka mulai rencanakan masa depan, mungkin adopsi atau hidup tenang. Tahun berlalu, Aisyah dan Lina hidup stabil di Bali. Aisyah buka studio desain, Lina jadi editor majalah. Mereka ikut komunitas LGBT, bantu orang lain. Tapi luka masa lalu tetap ada. Suatu hari, Bu Siti datang berkunjung. Ibu bangga padamu, katanya. Mereka bicara panjang, menyembuhkan luka. Tapi masyarakat masih tantang. Ada demo anti-LGBT di Jakarta, membuat mereka takut. Lina tulis artikel tentang itu, dapat pujian tapi juga ancaman. Aisyah khawatir, hentikan, Lin. Lina tolak, ini perjuangan. Konflik terakhir, Lina dapat tawaran kerja internasional di Singapura. Ayo ikut, katanya. Aisyah ragu karena Bu Siti sendirian. Mereka berdebat. Akhirnya, Aisyah setuju, tapi dengan syarat kunjungi Indonesia sering. Di Singapura, hidup lebih bebas. Mereka nikah simbolis di komunitas. Tapi Aisyah kangen tanah air. Suatu hari, dia dapat berita Bu Siti sakit. Mereka pulang. Di sana, Bu Siti bilang, hidup bahagia, nak. Bu Siti meninggal damai. Aisyah dan Lina kembali ke Bali, bangun rumah. Mereka adopsi anak yatim, meski sulit secara hukum. Hidup mereka penuh tantangan, tapi juga cinta. Melihat ke belakang, Aisyah renung, semua pengkhianatan, kerugian, worth it. Dia lihat Lina, tersenyum. Ya. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan besar, atau masyarakat yang salah karena belum menerima?